Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Asgab Sadikin Sokan dengan NIM 1703030064, kelas B semester 7, dosen wali Dr. Andus Yosep Ejelahut MSI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada tugas sosiologi terapan review buku ke-7 ini, saya akan membahas masalah tentang atau yang berkaitan dengan mendefinisikan konsep identitas. Langsung saja, identitas konseptualisasi merepresentasikan sejumlah tantangan yang bersumber dari sifat kompleks dan multidisiplin dari subjek identitas, domain dalam evolusi konstan, di mana konsep lama ditafsirkan ulang dan konsep baru dibuat dan melibatkan pakar dari berbagai cakrawala dan lokasi geografi berbeda. Pendekatan tradisional untuk konseptualisasi ini terkenal dan terdiri dalam meminta ahli untuk memberikan teori tentang subjek yang diteliti. Para ahli biasanya merefleksikan subjek dan menghasilkan model umum yang dapat diterapkan di situasi yang berbeda. Para ahli ini kemudian menulis makalah akademis dan buku teks yang mendokumentasikan temuan mereka dan membuat pengetahuan mereka tersedia bagi banyak orang. Pendekatan lain terdiri dari mengidentifikasi kosakata dari istilah yang lebih sering digunakan dalam domain untuk mendeskripsikan subjek dan untuk mendefinisikan semantik setiap istilah dan hubungannya dengan cara yang akan memiliki sedikit ambiguitas bisa jadi. Secara praktis, definisi-definisi ini dapat ditemukan dalam kamus atau ensiklopedia. Spesialis sistem informasi juga telah menemukan beberapa bahasa khusus dan alat yang kemungkinan definisi yang lebih formal dari istilah yang berbeda dan untuk menghubunginya satu sama lain. Ontologi, taksonomi, diagram Unified Modeling Language atau UML dibuat sebagai cara untuk mendefinisikan konsep domain. Bab ini dan secara lebih umum, buku ini menyajikan beberapa ilustrasi tentang bagaimana konseptualisasi ini dilakukan di FIDIS untuk mendefinisikan konsep identitas. Namun pada saat yang sama, pengalaman telah menunjukkan bahwa ini sangat eksplisit. Konseptualisasi menghadirkan beberapa kekurangan domain. Serumit identitas mudah dimasukkan ke dalam kotak, setidaknya untuk beberapa aspeknya. Pertama, identitas adalah konsep yang terus berkembang, juga dianggap sebagai target bergerak. Dengan mencoba memformalkan terlalu dini dan terlalu tepat beberapa konsep, Anda mengambil risiko itu. Makna konsep-konsep ini menjadi usang dalam perspektif teks baru, atau bahwa Anda mengabaikan konsep yang lebih penting yang muncul sejak itu. Kemudian 2.11 tantangan multidisiplin. Mendefinisikan konsep identitas merupakan tantangan yang signifikan, rentang. Identitas berbagai disiplin ini seperti keamanan, hukum, teknologi, sistem informasi, ilmu sosial, dan filsafat yang pendekatan dan tradisi untuk konsep mengolah informasi, ilmu sosial, dan filsafat yang pendekatan dan tradisi untuk konsep mengolah suatu subjek bisa sangat bervariasi. Misalnya, para filsuf mungkin tertarik dengan konseptualisasi tingkat tinggi dan abstrak yang menyajikan gambaran besar relevan dengan umat manusia. Sedangkan ilmuwan sosial mungkin lebih peduli tentang analisis dari penggunaan yang didasarkan pada kenyataan. Beberapa pengacara mungkin lebih tertarik aturan formal kitab hukum menjelaskan dengan tepat arti dari sebuah elemen yang campur tangan dalam suatu situasi. Namun, para advokat juga suka pada saat yang sama dalam hubungan common law negara untuk mengandalkan pendekatan yang lebih deskriptif berdasarkan kasus yang menghadirkan presiden keputusan pengadilan sebagai cara untuk menetapkan aturan diterapkan. Spesialis sistem informasi mungkin memerlukan penjelasan yang sangat tepat sehingga dapat diterapkan di mesin, dan ahli atau ahli teknologi keamanan mungkin merasa lebih akrab dengan mekanisme yang mendefinisikan perspektif yang berorientasi pada proses. Kemudian konsep yang tunduk pada evolusi besar. Identitas juga merupakan topik yang terus mengalami evolusi dan interpretasi ulang. Mengingat perubahan luar biasa dalam teknologi yang dapat sepenuhnya berubah dan membuat visi realitas yang usang. Misalnya, sistem online telah diaktifkan,
pengembangan bentuk identitas yang benar-benar baru seperti dalam kasus game online multi pemain yaitu MMORPG, di mana orang dapat menemukan kehidupan pribadi, dia mampu mengungkapkan pendapat mereka, dan bahkan mengambil peran sebagai jurnalis. Profiling teknologi dapat secara radikal mengubah konsep identitas dengan mengekspos beberapa bagian orang yang sebelumnya tersembunyi dengan menganalisis jejak digital orang itu keluar sebagai bagian dari tindakan mereka, atau dengan mengeksploitasi dan dengan bergabung secara silang dengan konten database besar. Di masyarakat digital dan khususnya di web sosial, mengimplementasikan visi internet sebagai ruang sosial yang mendorong dan mendukung partisipasi orang. Lebih banyak informasi pribadi tersedia, orang dapat mendeskripsikan identitas mereka secara eksplisit menggunakan profil yang ada di banyak sistem seperti sosial layanan jaringan, seperti di Facebook atau di LinkedIn. Mereka juga bisa menjelaskan lebih banyak tersirat identitas mereka dengan mengekspos pikiran, keyakinan, dan tindakan mereka melalui berbagai alat. Misalnya blog, Papua Bulletin, microblogging, dari mana identitas mereka bisa disimpulkan. Jejak aktivis mereka disebut sebagai jejak digital. Genap semakin banyak diekspor oleh platform, mengira SSV2 dan aliran kehidupan ini dapat ditampilkan menjadi agregator atau diproses dengan mesin. Informasi pribadi yang ditemukan oleh pengguna akhir ini juga kurang dapat diandalkan dibandingkan di dunia offline. Sejak saat itu biasanya tidak dikontrol oleh otoritas terpercaya yang dapat menegakkan validitas informasi. Kemudian dunia yang lebih tradisional juga dipengaruhi oleh tren ini, misalnya ID card baru yang berisi informasi biometrik atau memiliki kemampuan RFID untuk membuat yang baru. Masalah seperti resiko yang lebih penting untuk privasi dan awal dari besar masyarakat saudara. Basis data DNA sudah menjadi kenyataan dan sekarang bahkan ada di ketidaksadaran kolektif masyarakat yang telah dipopulerkan oleh banyak orang. Serial televisi seperti CSI, Crime Scene Investigation. Dalam rangkaian tersebut, para ahli forensik sering menggunakan database seperti CODIS, Combined DNA Index System, untuk melacak panjat dengan membandingkan profil DNA secara elektronik. Namun di saat yang sama, difusi besar ponsel dapat mengambil gambar kapan saja dan di mana saja, dan kemungkinan untuk dengan mudah menyebarkan informasi di internet di mana saja dan kemungkinan untuk dengan mudah menyebarkan informasi di internet yang di blog pribadi menciptakan kondisi transparansi yang mengimbangi beberapa risiko yang melekat pada tingkat pengawasan yang terlalu tinggi dalam konteks di mana hampir semua seseorang telah menjadi jurnalis potensial. Identitas dan tindakan penyiksaan sebagian besar dikenal. Di dunia fisik, kemajuan teknis berdampak pada konsep identitas dengan meningkatkan transparansi. Ini kemudian pada 21.4 struktur bab ini bagian 2.1 menyajikan berbagai pendekatan formal dan tidak formal yang dapat digunakan atau telah digunakan di FIDIS untuk membantu proses konseptualisasi secara khusus dalam konteks domain yang sangat multidisiplin dan dalam evolusi konstan, dan mendukung partisipasi banyak peserta jaringan FIDIS. Juga menjelaskan infrastruktur pengetahuan Web 2.0 yang dapat digunakan untuk mendukung proses konseptualisasi. Bagian 2.3 menjelaskan pendekatan yang lebih eksplisit dari konseptualisasi ini melalui definisi istilah dan inventaris profil orang dalam sistem yang berbeda. Pada 2.21 konseptualisasi formal versus informal. Konseptualisasi formal dan informal harus dianggap berguna. Sejak saat itu, mereka melayani tujuan yang berbeda. Konseptualisasi formal berguna untuk memunculkan konsep-konsep yang sudah mapan. Konseptualisasi yang lebih informal lebih diadaptasi dalam hal konsep yang masih menjadi subjek evolusi penting. Konseptualisasi informal juga harus digunakan untuk menggambarkan konsep secara umum dan cara yang lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Perlu dicatat bahwa pembahasan ini tidak berkaitan dengan tingkat
formalitas baru dan ada dalam satu bentuk atau lainnya di domain lain, seperti manajemen pengetahuan, pendidikan, atau hukum. Oleh karena itu, gagasan untuk membuat pengetahuan itu eksplisit ada jantung dari model manajemen pengetahuan pertama yang menempatkan kekuatan tertentu penekanan pada eksternalisasi pengetahuan, yaitu dalam menciptakan proses pembuatan tacit pengetahuan menjadi eksplisit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review buku ketujuh ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat malam Pak.